Jika perekonomian adalah tubuh manusia, bank sentral seperti dokter yang menjaga kesehatannya dengan mengatur tekanan darah atau inflasi dan aliran darah atau uang beredar. Bank sentral adalah lembaga keuangan independen yang bertanggung jawab di atas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sebagai pengawas bagi seluruh perbankan di suatu negara. Bank sentral memiliki peran strategis dalam bidang keuangan dan perbankan suatu negara. Berikut merupakan beberapa fungsi bank sentral. Pertama, mencetak dan mengatur jumlah uang yang beredar. Bank sentral dikenal dengan istilah bank of issue atau bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, bank sentral memiliki wewenang untuk mencetak uang kartal atau uang kertas dan program sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Untuk menjalankan tugasnya untuk mencetak dan mengadakan uang, bank sentral dibantu oleh peruri, menjaga kestabilan harga atau kontrol inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, Bank Sentral atau Bank Indonesia menggunakan instrumen atau alat kebijakan moneter seperti menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. BI atau Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga pada saat inflasi memperlambat pertumbuhan uang yang beredar di masyarakat. Inflasi merupakan permasalahan ekonomi yang harus ditangani dengan tepat. Jika tidak, akan memperburuk kondisi perekonomian seperti yang terjadi di negara Zimbabwe pada tahun 2008. Saat itu, pada masa kepemimpinan Presiden Robert Mugabe yang merupakan pencetakan uang secara besar-besaran tanpa diimbangi pertumbuhan ekonomi real. Hal ini dilakukan untuk menutupi defisit anggaran yang membengkak, terutama untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan mendanai program redistribusi tanah yang kontroversial pada tahun 2000. Program dan reform ini secara paksa mengambil tanah pertanian dan petani kulit putih yang berpengalaman dan diserahkan kepada warga lokal yang kurang memiliki keahlian dalam pertanian. Akibatnya, produksi pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian anjlok sehingga menjadi hiperinflasi yang mengakibatkan uang kertas dengan nominal 100 triliun Zimbabwe dolar yang seharusnya bernilai fantastis hanya dapat digunakan untuk membeli potongan roti atau sebutir telur. Bahkan pada tahun 2008, Zimbabwe memutuskan untuk menghentikan. Hal ini mengajarkan pelajaran untuk dunia bahwa mencetak uang yang lebih banyak bukanlah solusi untuk mengatasi defisit anggaran jika tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas ekonomi dan kebijakan ekonomi yang populis namun tidak rasional, di mana dapat berakibat fatal bagi perekonomian suatu negara. Fungsi bank sentral yang ketiga adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Bank sentral memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi bank-bank yang terdapat di suatu negara. Bank sentral memiliki hak
untuk menetapkan aturan ketat bagi bank umum seperti rasio kecukupan modal atau kapital, adequacy ratio, dan batasan pembuat pemberian kredit untuk memastikan perbankan beroperasi dengan sehat. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki hak untuk mencabut izin bank yang bermasalah. Contoh, pencabutan izin Bank Senturi pada tahun 2008 oleh BI. Bank ini beroperasi sejak tahun 1989 dan mengalami masalah serius pada tahun 2008 akibat pengelolaan yang buruk dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Bank Senturi melanggar CAR yang telah ditetapkan sebesar 8%, melakukan kredit yang tidak prudent, dan indikasi praktik pencucian uang. Pada tanggal 21 November tahun 2008, Bank Indonesia izin saham Bank Senturi melalui keputusan BI nomor 1165 KEP GBI 2008 dan menetapkan bank tersebut sebagai bank yang gagal dan harus diambil oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS. Fungsi keempat dari bank sentral adalah menjaga nilai mata uang negara. Bank sentral juga berperan untuk menjaga nilai mata uang negara, dalam hal ini rupiah. Nilai tukar yang stabil penting untuk menjaga daya saing ekspor dan stabilitas ekonomi. BI melakukan intervensi di pasar valuta asing jika rupiah mengalami gejolak, misalnya dengan menjual cadangan devisa saat rupiah melemah drastis. BI mengonfirmasi telah melakukan intervensi di pasar falas, termasuk melepas sebagian cadangan devisa ketika rupiah mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar AS akibat ketidakpastian pasar global, termasuk kenaikan suku bunga pada The Fed dan gejolak harga komoditas. Fungsi kelima yaitu sebagai bankir pemerintah. Nah, sebagai bankir pemerintah, bank sentral mengelola rekening negara dan membantu pembiayaan defisit anggaran melalui penerbitan surat utang. Contohnya, BI membantu pemerintah memerlukan surat utang atau menerbitkan surat utang negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Di Eropa sendiri, European Central Bank atau ECB membeli obligasi pemerintah negara-negara anggota yang kesulitan likuiditas selama krisis utang Yunani. Tanpa peran bank sentral, pemerintah akan kesulitan mengelola keuangan negara secara efektif. Nah, itu tadi dari fungsi bank sentral ada 5. Selanjutnya kita akan bahas kebijakan bank sentral. Kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Adalah salah satu cara bank sentral seperti Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan tingkat suku bunga, di mana tujuannya mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi memiliki beberapa tujuan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, menciptakan
lapangan kerja, stabilitas sistem. Keempat, stabilitas sistem keuangan Bank Indonesia atau BI menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengendalikan stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi, yaitu pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation. Bank Indonesia melakukan jual beli surat berharga pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia atau surat utang negara atau SUN untuk mengatur jumlah uang yang beredar tentunya. Kebijakan yang kedua ada kebijakan diskon atau discount rate policy. Kebijakan diskon adalah kebijakan yang dilakukan oleh BI berupa menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga ketika inflasi, di mana maka BI akan menaikkan suku bunga diskontan sehingga nasabah enggan untuk meminjam uang dan lebih suka menabung. Dan dari kebijakan ini dapat membantu mengurangi uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement, di mana kebijakan cadangan wajib adalah cara BI untuk mengatur uang yang beredar dengan menyimpan sebagian dana nasabah atau di bank sentral sebagai cadangan, tidak boleh dipinjamkan seluruhnya. Misal pada saat inflasi, maka BI menaikkan cadangan wajib dari 5% menjadi 8%, sehingga bank umum hanya memiliki sedikit uang untuk dipinjamkan, sehingga kredit berkurang dan uang yang beredar di masyarakat pun menjadi berkurang. Kebijakan selanjutnya adalah kebijakan kredit selektif atau credit policy. Kebijakan kredit selektif adalah salah satu instrumen Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui persiapan kriteria pemberian kredit yang lebih ketat atau longgar. Bayangkan sebuah keran air, ketika debit air atau uang terlalu banyak mengalir, akan terjadi banjir atau inflasi pun bisa terjadi. Untuk mengurangi aliran, Bank Indonesia mempersempit keran tersebut dengan mengalirkan atau menaikkan persyaratan pinjaman, misalnya menaikkan suku bunga, memperketat pinjaman atau jaminan pinjaman, atau menambah dokumen wajib, sehingga bank-bank menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Akibatnya, masyarakat cenderung menahan diri untuk meminjam, aliran uang lambat, dan tekanan inflasi pun dapat diredam. Selanjutnya adalah himbauan moral atau moral suasion. Himbauan moral adalah pendekatan non formal di mana Bank Indonesia memberi pesan lembut kepada perbankan tanpa membuat peraturan tertulis. Ibarat guru yang menasihati muridnya agar tidak jajan sembarangan demi menabung masa depan. BI menyampaikan anjuran agar bank-bank membatasi pemberian kredit pada sektor tertentu. Sebagai contoh, pada tahun 2014, BI mengimbau agar kredit untuk pembelian mobil mewah dipangkas guna menekan laju impor walau tidak diwajibkan lewat peraturan. Bank-bank biasanya mengindahkan himbauan ini demi menjaga citra dan kepatuhan terhadap kebijakan moneter nasional. Dengan begitu, penggunaan instrumen moral suasion membantu memperkuat stabilitas ekonomi tanpa harus mengubah
mengubah regulasi secara resmi. Ya, itu saja untuk kebijakan Bank Sentral. Selanjutnya kita akan membahas dan akan disampaikan oleh teman saya. Peran Bank Sentral dalam perekonomian. Bank Sentral memainkan peran penting dalam ekonomi global dengan mengatur kebijakan moneter yang mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik dan internasional, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Mereka juga berfungsi sebagai leader of last resort, memberikan likuiditas kepada sistem keuangan saat terjadi krisis dan berpartisipasi dalam forum internasional untuk membahas isu-isu ekonomi global. Yang pertama yaitu leader of last resort. Bank Sentral berfungsi sebagai leader of the last resort atau sebagai penyedia likuiditas sesurat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketika dalam kondisi krisis, bank umum dan atau lembaga keuangan lainnya mengalami kesulitan atau likuiditas dan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendek mereka, maka Bank Sentral dapat memberikan pinjaman darurat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 11 yang berbunyi, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Kemudian, koordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk menstabilkan perekonomian, Bank Indonesia tidak bekerja sendiri, namun berkoordinasi dengan pemerintah, terutama Kemitraan Keuangan dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Contoh bentuk koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah yaitu: pertama, kebijakan fiskal moneter. Bank Indonesia dan pemerintah menyelaraskan suku bunga dan belanja negara. Ketika pandemi, Bank Indonesia menurunkan suku bunga dan pemerintah dapat meningkatkan belanja negara melalui pemulihan ekonomi nasional atau PEN, nilai tukar dan kerjasama dengan Kemenkau untuk intervensi di pasar falas guna menjaga stabilitas rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa dampak yang diakibatkan oleh kebijakan Bank Sentral terhadap nilai mata uang. Yang pertama kita akan membahas tentang dampak positifnya. Dampak positifnya termasuk penguatan nilai tukar yang dapat terjadi ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga dan yang dapat menarik investasi asing dan meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik. Kebijakan moneter yang ketat juga dapat membantu menstabilkan inflasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai tukar. Selain itu, intervensi pasar yang tepat oleh Bank Sentral dapat mencegah fluktuasi nilai tukar. Selain itu, intervensi pasar yang tepat oleh Bank Sentral dapat mencegah fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, memberikan stabilitas bagi pelaku ekonomi. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif. Di sisi lain, dampak negatif dapat memunculkan berbagai tantangan. Inflasi yang dapat merugikan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, serta adaptasi terhadap digitalisasi yang mengubah cara transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk mengatasi tantangan inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan beberapa kebijakan moneter yang ketat, seperti menaikkan suku bunga dan mengurangi likuiditas di pasar, guna menstabilkan harga. Sementara itu, dalam menghadapi digitalisasi, Bank Sentral perlu berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur yang mendukung sistem pembayaran yang aman, efisien, serta mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengawasi inovasi keuangan
seperti cryptocurrency dan vintage agar tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, melelahkan, dan penuh drama, karena sulitnya kami dalam menselaraskan jadwal untuk bertemu untuk membuat video ini, hingga akhirnya video ini resmi mencapai garis finish. Kami sadar video ini mungkin masih belum sempurna, banyak kekurangan dalam video ini, baik dari editing, suara, maupun muka yang mungkin membosankan untuk dipandang. Tapi percayalah, semua ini kami kerjakan dengan sepenuh hati. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memberikan tugas ini, karena dengan adanya tugas ini kami lebih belajar untuk kreatif lagi. Ada hal yang kurang berkenan dalam video ini, kami mohon maaf karena kami sedang dalam fase belajar menerima kenyataan bahwa ternyata membuat video itu ternyata tidak semudah menonton TikTok. Sekian video dari kami, jangan lupa bahagia dan ingat, tugas boleh berat tapi jangan sampai membuat kita lupa makan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.